Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita hari ini, kita akan memulai diseminasi publikasi karya ilmiah yang berjudul yaitu meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis melalui metode tahfiz di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Nudatul Ma'arif Warahmah oleh pemateri kita yaitu Arif Syaifullah. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ketua Yayasan, dan Bapak Ibu Majelis Guru MI Nudatul Ma'arif yang kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Arif Syaifullah untuk mendiseminasikan hasil karya ilmiah atau berawal dari penelitian tindakan kelas yang telah kami laksanakan di kelas 2 MI Nudatul Ma'arif, yang mana penelitian tindakan kelas tersebut dengan judul meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis melalui metode tahfiz di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Nudatul Ma'arif, yang mana hasil dari penelitian tindakan kelas yang kami laksanakan tersebut telah kami publikasikan atau telah kami publikasikan ilmiah di jurnal ilmiah, yaitu di jurnal Nurul Islam volume 7 nomor 2 Oktober tahun 2020, yaitu jurnal yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Yasri Bungo. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas ingin kami menjelaskan bahwa berdasarkan hasil dari penelitian tindakan kelas yang kami laksanakan di kelas 2 tersebut, sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa teori tentang metode tahfiz tersebut. Yang pertama, tahfiz itu sebagaimana kita ketahui adalah bahasa Arab yang mana diartikan jika bahasa Indonesianya adalah berarti tentang menghafal. Selanjutnya, metode tahfiz ini juga memiliki macam-macam atau bentuknya. Bisa dilaksanakan metode tahfiz itu dengan cara teknik takrir atau mengulang, ada juga dengan teknik tasmi' yaitu mendengarkan, dan juga dengan metode tahfiz dengan teknik talqin atau seorang guru menyebutkan lalu siswa mengikutinya, sebagaimana layaknya kita mentalqin mayat yang akan berangkat atau yang berkubur. Jadi berbagai macam bentuk metode tahfiz tersebut, maka pemateri dalam makalah ini atau dalam karya ilmiah ini mengambil salah satunya, yaitu teknik talqin, yang mana guru menyebutkan atau membacakan satu surah, satu ayat, lalu siswa mengikutinya. Dan ini sebagaimana yang telah sering kita laksanakan di madrasah kita ini. Alhamdulillah, teknik tahfiz tersebut telah kita publikasikan secara ilmiah dan telah diakui oleh jurnal, dan bahwasanya teknik tersebut mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah yang sistematis dari teknik talqin tersebut ialah yang pertama, guru membacakan atau mencontohkan bacaan Al-Quran di hadapan siswa dengan suara yang lantang dan bacaan yang benar. Selanjutnya, siswa mendengarkan bacaan Al-Quran guru dengan seksama dan perhatian yang penuh. Selanjutnya, setelah siswa mendengarkan, lalu siswa mengikuti bacaan guru tersebut dengan persis seperti yang dibacakan kepadanya. Setelah itu, siswa membacakan Al-Quran di hadapan guru, sedangkan guru memperhatikan bacaan dan meluruskannya. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini jadi metode menghafal itu berbagai macam, sebagaimana saya sampaikan tadi. Ada teknik talqin, ada juga teknik yang namanya countdown memory (KUM), yaitu metode menghafal Al-Quran dengan menawarkan alternatif solusi menghafal Al-Quran menjadi aktivitas yang mudah. Lebih tepatnya ini mengoptimalkan kecerdasan otak kanan menangkap fisik melalui gambar, menghafal melalui gambar atau dengan adanya gambar-gambar. Selanjutnya ada metode Kaisar. Metode Kaisar ini sebagaimana yang pernah kita lihat, ada
metode menghafal Al-Quran dengan cara menggerakkan badan. Contohnya seperti amma yatasaalun, yang seperti digerakkan badannya sesuai dengan artinya. Nah, jadi beragam macam bentuk teknik tahfiz. Namun pada karya ilmiah ini kami menawarkan teknik talqin. Mengapa kami menawarkan teknik talqin? Yaitu berdasarkan beberapa metode tahfiz di atas, MI Rohatul Ma'arif dalam proses kegiatan menghafal akan banyak menggunakan metode tahfiz dengan teknik talqin, dengan alasan bahwa metode tahfiz tersebut dapat digunakan di setiap jenjang kelas sekolah dasar. Adanya peran guru sebagai pembimbing bacaan siswa pada metode talqin tersebut sangatlah penting dalam proses menghafal, sehingga bacaan siswa dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, sebagaimana yang telah kami laksanakan penelitiannya dalam metode tahfiz tersebut dalam pelajaran Al-Quran hadis, dari beberapa siklus yang sebagaimana kita tahu dalam penelitian kelas itu minimal terdiri dari 2 siklus, maka dari beberapa siklus itu memiliki kenaikan signifikan dari hasil belajar siswa, yang pada akhirnya siswa semuanya mampu untuk melewati kriteria ketuntasan minimal. Sebagaimana ini, kalau itu siklus 1 ada 15 siswa yang tuntas dan 8 siswa yang belum tuntas. Sedangkan pada siklus kedua, setelah kita gunakan metode tahfiz teknik talqin tersebut, maka adanya kenaikan. Nah, sehingga yang 23 siswa tersebut semuanya tuntas, dan yang tidak tuntas 0 siswa. Dalam artian metode tahfiz teknik talqin tersebut mampu memberikan pelajaran tahfiz dengan baik, sehingga mampu menuntaskan kriteria ketuntasan minimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh madrasah. Dan hasil dari publikasi ilmiah tersebut telah kami bukukan atau telah kami jadikan sebagai buku yang bisa dibuat atau yang bisa aktivitas yang dilaksanakan aktivitasnya oleh siswa sebagaimana yang telah kita berikan kepada anak-anak, yaitu di buku Asik Menghafal yang telah kami sebarkan di kelas 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 dan 9 sampai kelas 6. Cuma kelas 5 kelas 6 belum terbit bukunya. Jadi itulah sekilas yang dapat kami sampaikan terhadap metode tahfiz yang kami telah publikasikan di jurnal Nurul Islam ini. Mungkin sampai di sini, selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Arif Hamdullah. Selanjutnya kepada audiens, adakah yang ingin bertanya? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilawati SBI. Alhamdulillah pada saat ini saya mengajar di kelas 3A. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya kepada Bapak Arif Saifullah. Di sini saya bertanya Pak sedikit, dari keterangan Bapak tadi cara mengajar metode Iqra ya sudah Bapak paparkan tadi. Di sana saya sudah pernah mengalami hal tersebut dan ada sebagian yang sudah saya praktekkan, tetapi dalam praktekan saya itu saya kewalahan Pak, yaitu berkaitan bagaimanakah cara yang paling efektif di dalam menerapkan metode talqin ini. Soalnya kalau kita perhatikan tidak semua anak setuju dengan metode talqin ini. Itu aja mungkin yang dapat saya tanyakan kepada. Terima kasih kepada Ibu Ila dan Ustadz Kaful. Di mana pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana cara
Iqra. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya metode talqin ini bisa digunakan kepada murid yang semuanya? Semua murid. Kepada Bapak Arif saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari sebelum pertanyaan kedua dari Ustaz Kasful Anwar. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajarkan metode tahfiz teknik talqin tersebut secara keseluruhan atau yang efektif untuk bisa diterapkan di kelas. Baik, beragam macam cara kita dalam menerapkan metode tahfiz teknik talqin tersebut. Bisa kita menggunakan menulis contoh dalam satu surah, menulis surah Al-Ikhlas misalnya, menulis surah Al-Ikhlas. Bisa kita menulis surah Al-Ikhlas itu secara utuh, lalu kita menyebutkan satu ayat demi ayat kepada siswa. Qul huwallahu ahad, dan itu dilaksanakan secara berulang-ulang atau dalam bahasa lainnya membeok, sehingga anak tuntut untuk mengeluarkan suaranya dan guru pun juga mencontohnya, sehingga terus diulang-ulang Qul huwallahu ahad tersebut bisa diingat. Setelah Qul huwallahu ahad sampai terakhir selesai, maka langkah selanjutnya yang bisa kita laksanakan adalah bisa kita menghapus ayat atau potongan ayat sedikit demi sedikit, dihapus sedikit, lalu anak membacakannya, lalu anak menghafalkannya, hingga pada akhirnya tulisan Qul huwallahu ahad itu semuanya hilang atau terhapus, lalu siswa sudah hafal. Dan itu salah satu metode tahfiz teknik talqin tersebut yang telah dilaksanakan di berbagai pondok pesantren dalam menghafal hadis, menghafal mahfuzat, dalam menghafal Al-Quran juga seperti itu, dan itu sangat efektif sekali. Dan bagaimana efektivitas tersebut bisa berjalan atau bisa optimal itu tergantung pada bagaimana guru mencontohkan bacaan kepada anak dan bagaimana pula anak bisa fokus terhadap guru. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa membuat anak itu fokus memperhatikan guru terhadap apa yang akan kita hafalkan itu. Jadi kalau sekarang memiliki target hafalan masing-masing di kelas, jika Bapak Ibu mau mencontohkannya mungkin bisa, atau kalau tidak menulis dalam papan tulis pun juga tidak masalah, bisa kita pakai buku tahfiz yang ada. Tapi dengan catatan seluruh siswa harus bersuara mengeluarkan suaranya itu untuk menghafal tersebut, dan guru pun juga harus tentunya mengeluarkan suara dengan cara mencontohkannya. Ada cara lain jika guru tidak ingin mencontohkan atau tidak langsung mencontohkan. Dengan cara yang lain adalah bisa seorang guru menyiapkan rekaman atau video atau potongan ayat-ayat yang bisa kita, kalau bahasa di video ini bisa kita skip, bisa kita stopkan sebentar. Setelah seperti nanti akan kami upload juga di YouTube madrasah kita, ada beberapa surah yang telah dicontohkan itu. Jadi misalnya alhamdulillahirabbil alamin, dalam videonya kita berhentikan dulu, anak mengikuti secara ulang. Nah, begitu. Iya. Jadi itulah yang disebut dengan metode talqin. Jadi ada yang mencontohkan dan ada yang mengikutinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ke atas pertanyaan dari Ustaz Kasful Anwar. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ilawati, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara kami agar memudahkan anak ini menghafal, sedangkan anak itu belum lancar melafazkan huruf ro gitu. Kaitannya melafazkan huruf ro itu sama dengan kaitannya dengan tentu kalau dalam bahasa kita ini ada kekurangan, kelemahan verbal, atau dalam dia berbicara itu cadel. Maka tidak hanya huruf ro, tapi kalau dalam huruf R pun dalam ini dia juga susah. Lalu bagaimana cara tugas kita untuk bisa menyelesaikan itu? Salah satu diantaranya tentu dengan pembiasaan, karena terkadang kita orang tua pun membenarkan hal yang salah, dalam artian termasuk kadang guru. Jadi kita menganggap cadel itu merupakan kelemahan dia permanen, padahal sesungguhnya jika kita mau membiasakannya, dalam artian jika dia salah dalam mengucapkan huruf R atau ro terus, sehingga kita coba dia untuk mengulang-ulang lafaz yang ada huruf R dan ro-nya gitu, sehingga anak tersebut terbiasa. Terkadang memang anak ketika kecil, ketika dia cadel itu terlihat mungkin lucu, imut dan sebagainya.
tapi itu sangat berdampak ketika dia sudah masuk ke sekolah, sehingga ada kekurangan tersendiri kalau dia tuh R-nya kena gitu. Disuruh dia ikut tahfiz, kalau dalam penilaian juri nanti rohnya kurang sempurna karena lain macam kan. Nah, begitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan Kebiasaan tersebut ya bisa saja dengan, kalau bahasa orang dulu tuh suruh nyebut ular, melingkar, pagar, Pak Umar, yang ada roh-rohnya, RR-nya. Sehingga pembiasaan itu, maka anak itu menjadi terbiasa dan berubahlah yang R dari itu jadi bisa. Sama dulu kami juga, anak-anak ini tidak semuanya bisa mengucap Allah. Ada yang Allah, ada juga yang Allah bahkan Allah. Saya juga dulu waktu kecil Allah, tapi saya lihat mulut yang bisa Allah, saya Allah dulu. Payah juga nyebutnya. Karena kebiasaan akhirnya bisa menjadi Allah. Bagaimana cara membuat Allah itu tepat pada ininya, tepat pada maknanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Ibu Ilawati. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Jadi sudah cukup jelas sampai di sini. Bagaimana pertanyaan Ustadz Kasmul sudah dijawab, yaitu dengan menggunakan metode talqin yang bisa diterapkan pada muridnya. Kemudian dengan Bu Ila, yaitu pembiasaan yang sering dilakukan. Kepada Ibu, apa ada penambahan Bu tentang materi ini? Sudah cukup. Pada diseminasi kali ini tentang publikasi karya ilmiah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.